Bab 018. Entahlah, Kirana tidak tahu. Brian berjanji akan menghubungi kedua orang tuanya dan memperkenalkan dirinya sebagai istrinya nanti malam. Pasti dia kaya banget ya Ki, tinggalnya di luar negeri, kata Ibu Kamina. Kirana tersenyum, saat ini dia tidak ingin membahas mertuanya. Karena belum tahu seperti apa kedua mertuanya itu. Hari wisuda Kirana sudah tiba, kini persiapan untuk pergi ke sebuah hotel di mana acara wisuda itu berlangsung. Kirana dan Brian serta anak dan kedua orang tuanya ikut serta. 24. Mereka ikut mengantar Kirana, tapi Brian hanya mengantar Kirana sampai hotel tempat acara wisuda, karena dia harus meeting dengan klien yang lama ingin sekali dijumpainya. Sayang, maaf ya aku nggak bisa menunggu kamu di dalam dan ikut proses wisuda. Aku harus meeting dengan klien dari China, kata Brian ketika mereka belum turun dari dalam mobil. Penting ya mas? Tanya Kirana kecewa. Lia sayang, sudah 4 bulan lalu aku ingin ketemu dengan dia, Mr. Cheng. Morgan malah memberitahu mendadak, jadi sekarang aku nggak bisa menemani kamu di wisuda. Kata Brian dengan nada kecewa juga. Kirana menghela nafas panjang, dia pun tersenyum lalu mengecup pipi suaminya itu. Brian tersenyum senang, dia juga membalas mencium pipi istrinya. Gak apa-apa mas. Tapi kalau sudah selesai meeting pasti kesini lagi kan? Tanya Kirana. Tentu sayang, aku akan langsung kemari menemuimu. Mudah-mudahan meetingnya nggak lama kok, karena Mr. Cheng juga dia sibuk. Mungkin nanti setelah bertemu dan membicarakan yang pokoknya saja, dia akan langsung terbang lagi ke China. Dan nanti diteruskan oleh asistennya. Kata Brian. Ya sudah, nggak apa-apa. Aku keluar dulu deh, takut ketinggalan. Kap. Maaf ya sayang, aku nggak bisa menemani kamu. Lia, nggak apa-apa mas. Kirana lalu turun dari mobil Brian, namun dicegah oleh suaminya. Kenapa? Brian mencium bibir Kirana sebentar dan tersenyum manis padanya. Semoga sukses acaranya ya sayang. Lia mas. Kirana keluar dari mobil Brian dan melambaikan tangannya pada suaminya itu. Lalu masuk ke dalam gedung hotel untuk acara wisudanya. Terima kasih Mr. Cheng, nanti saya akan pertimbangkan usulan Anda mengenai kerja sama ini. Kata Brian. Sama-sama Tuan Brian, maaf saya baru bisa menemui Anda hari ini. Padahal Anda meminta sudah 4 bulan lalu. Ya. Haha, tidak masalah Mr. Cheng. Bagi saya Anda mau bekerja sama dengan saya itu sangat luar biasa. Haha, Anda bisa saja. Oh ya? Nanti untuk berkas kerja sama nanti biar asisten saya saja yang menanganinya. Dan saat ini saya harus kembali lagi ke China untuk urusan keluarga. Kata Mr. Cheng. Ya Mr. Cheng, tidak masalah. Maaf merepotkan Anda. Kata Brian. 25. Mr. Cheng dan Brian bersalaman dan keduanya pun berpisah. Kini Mr. Cheng keluar dari ruang kantor Brian diantar oleh Morgan. Brian bersiap untuk kembali ke hotel tempat wisuda Kirana. Dia melirik jam di tangannya, sudah menunjukkan pukul 11 siang. Masih ada waktu untuk menghadiri acara wisuda istrinya, dan kebetulan hotel tempat acara itu punya rekan bisnisnya. Tiba-tiba ponsel Brian berdering, diambilnya ponsel tersebut dan melihat siapa yang menelepon. Mama. Halo Ma, ada apa?
Tanya Brian ketika telepon diangkat. Halo Bian, maaf mama belum bisa pulang minggu ini. Katakan ada istrimu mama belum bisa pulang, mungkin bulan depan, kata mamanya. Gak apa-apa ma, Kirana juga tidak masalah kok. Bagaimana dengan papa, ma? Apa kesehatan papa semakin baik? Ya, sudah lebih baik. Makanya mama belum bisa pulang, kata dokter lambungnya harus dijaga jangan makan sembarangan. Takutnya mama pulang ke Indonesia papamu tidak menjaga pola makannya. Oh, ya. Semoga sehat terus. Kalau bulan depan mama nggak juga datang, nanti aku sama Kirana dan Michelle yang kesana. Kirana ingin bertemu dengan mertuanya. Biar bagaimanapun dia seorang perempuan dan istri dari suaminya yang tidak ada kedua orang tuanya yang jauh, setidaknya kami yang menemui mama dan papa di sana. Kata Brian. Lia sayang, terserah kamu. Tapi memang bulan depan mama mau pulang ke Indonesia. Iya ma, mudah-mudahan papa sehat terus ya. Lia, oh ya. Hari ini wisuda istrimu. Lia, ini aku mau siap ke tempat wisuda Kirana. Tadi tidak bisa ikut acara dari awal karena ada klien dari China yang nggak bisa aku abaikan ma. Oh, ya sudah. Mama tutup teleponnya ya, semoga sukses untuk istrimu dan kerja samanya. Salam untuk istrimu, kata mamanya Brian. Lia ma, nanti aku sampaikan sama Kirana. Klik. Sambungan telepon terputus, kini Brian bersiap untuk pergi ke gedung hotel di mana wisuda istrinya itu. Morgan masuk ke dalam kantor Brian, dia melihat bosnya bersiap untuk pergi. Mau kemana bos? Ke gedung hotel tempat wisuda istriku. Kamu si kantor dulu ya, nanti siang aku kembali lagi. Yakin kembali lagi bos? 26. Ya, karena sekarang ada mertuaku di rumah. Aku nggak bebas eksekusi Kirana lama-lama dan sering-sering, lebih baik aku kerja di kantor, kata Brian. Duh, kasihan amat ya. Kata Morgan. Udah jangan meledek terus, aku pergi. Jangan keluyuran. Memang aku kuntilanak keluyuran terus. Brian pun keluar dari kantornya, dia bergegas pergi agar bisa menghadiri dan melihat acara prosesi wisuda istrinya. 27. Brian sampai di hotel tempat wisuda Kirana, dia sebelumnya membeli buket bunga dengan tulisan selamat atas wisuda istrinya. Tak lupa di sana tertara tulisan kata-kata cinta dan juga tak lupa membeli hadiah sebuah cincin berlian. Sejak menikah dengan Kirana, Brian belum memberikan hadiah cincin dan juga kalung. Makanya dia lebih dulu memesan perhiasan di toko langganan istrinya dulu membeli perhiasan. Dia sangat bahagia menikah dengan istrinya, dia berjanji akan mengadakan resepsi mewah untuk Kirana nanti. Brian masuk ke dalam degung ballroom, dia mencari duduk sengaja di belakang. Kebetulan nama Kirana belum disebut, baru setelah dua orang maju dipanggil namanya Kirana pun maju ke depan karena dipanggil. Brian menatap terus ke arah istrinya yang terlihat begitu cantik dan anggun. Dia tersenyum bahagia, istrinya maju ke depan dan bibirnya selalu bergumam dengan kalimat cinta. I love you, sayang. Kirana Prameswari. Gumamnya sepanjang Kirana berjalan maju ke depan menuju tempat prosesi wisuda. Baru kali ini dia merasakan cinta yang besar, melebihi cintanya dulu pada istri pertamanya. Dia benar-benar mencintai Kirana sepenuh hati dengan seiring berjalannya waktu bersama. Setelah selesai, Kirana kembali ke tempatnya. Dia melihat ke arah tempat duduk pendamping, tak melihat Brian di samping kedua orang tuanya,
padahal dia merasa Brian hadir di sana. Namun, mata Kirana pun mengarah ke belakang, dia melihat suaminya tersenyum padanya dan berucap kata cinta sambil membawa buket bunga. Kirana pun tersenyum pada suaminya, lalu kembali ke tempatnya semula. Waktu terus berjalan, dan acara wisuda pun selesai. Brian menunggu istrinya di depan pintu keluar. Tampak orang-orang keluar dan di belakang Kirana dengan kedua orang tuanya keluar dari pintu ballroom tersebut. Brian menyambut Kirana dan memberikan buket bunga lalu memeluknya. "Selamat ya sayang, semoga ilmumu bermanfaat," kata Brian memeluk istrinya. "Terima kasih mas, tadi baru masuk ke dalam gedung ya?" tanya Kirana melepas pelukannya. "Lia? Oh ya. Mama juga kirim salam untukmu," kata Brian lagi. "Oh ya. Kapan mama meneleponmu?" tanya Kirana dengan senang hati. "Tadi, sewaktu aku mau ke sini. Aku kira kamu sudah maju duluan tadi. Dan pas banget tadi aku duduk, kamu maju di depan," kata Brian. "Ayo kita rayakan kelulusanmu sayang, makan di luar. Nanti Morgan akan menjemput Michelle di sekolahnya. Dan ayah sama ibu juga ikut kita makan di luar," kata Brian. "Kita akan makan di restoran?" tanya ibu Kamina. "Lia bu, merayakan kelulusan Kirana," jawab Brian dengan senyumnya. 28. "Wah, ayah. Kita akan makan di restoran," kata ibu Kamina lagi pada suaminya. "Jangan katro bu, makan di restoran saja heboh begitu," kata suaminya. 3. Ibu Kamina pun cemberut, Kirana dan Brian hanya tersenyum saja melihat kedua orang tua itu bicara. Malam hari, Kirana menunggu suaminya keluar dari kamar mandi. Dia akan membicarakan masalah kebohongannya dulu di kampung, sebelum terlalu jauh. Lebih baik dia bicarakan sama Brian lebih dulu dan kedua orang tuanya. Mereka akan meminta maaf pada Ibu Kamina dan Pak Darno. 1. Brian keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk saja, terlihat segar sekali. Membuat darah Kirana berdesir dan menelan salivanya karena kagum dengan tubuh seksi suaminya itu. Brian mengibaskan kepalanya berulang kali, Kirana mendekat dan memberikan handuk kecil untuk mengeringkan rambut yang masih basah. "Ini mas handuknya," kata Kirana. "Untuk apa? Rambut kamu basah, kan dikeringkan sama handuk ini," kata Kirana menyodorkan handuk kecil itu. "Nggak usah, rambut basah begini kelihatan seksi suamimu ini." "Kap," kata Brian mengecup bibir istrinya, lalu pergi ke lemari di mana tempat baju-bajunya berada. Kirana mengikuti suaminya, membuat Brian heran. "Kenapa ikuti aku? Apa ada yang harus dibicarakan?" "Lia mas, masalah kebohongan waktu itu. Masalah kehamilanmu olehku." "Lia, aku ingin bicara dengan ayah dan ibu." "Kita bicarakan itu mas, mumpung ibu dan ayah ada di sini," kata Kirana. Brian terdiam, dia bingung. Sejujurnya dia ingin mengatakannya, tapi dia takut nanti akan ada konsekuensi dari kedua mertuanya. Dia takut Kirana akan dibawa pulang. Sudah pasti masalah itu sangat besar, tapi memang tidak boleh disembunyikan teruskan. Kirana tahu Brian merasa takut kedua orang tuanya marah, dia pun mendekat dan menatap suaminya itu. "Jangan khawatir, aku yakin ayah dan ibu tidak akan marah besar,"
Mungkin mereka kecewa dengan kebohongan itu, tapi aku akan meyakinkan ayah dan ibu kalau aku sangat mencintaimu, Mas. Kata Kirana agar Brian tidak perlu takut dan khawatir. 1. Brian menarik tubuh Kirana agar lebih menempel padanya, dia mencium bibir Kirana dan dengan lembut. 29. Aku tahu, siapapun yang dibohongi pasti kecewa. Apalagi memanfaatkan keadaan waktu itu. Yang aku takutkan kita akan dipisahkan sayang, kamu akan dibawa lagi sama ayah dan ibu. Lalu aku. Michelle. Kata Brian. Kejauhan kamu mas mikirnya. Kata Kirana. Tapi bagi seorang ayah memang akan marah besar sayang, dia akan marah ketika putri tercintanya diambil dengan cara dibohongi. Aku ini seorang ayah juga, aku akan marah kalau ada laki-laki mengambil Michelle dengan cara berbohong, kata Brian. Lalu kenapa waktu itu kamu berbohong? Ya, aku tidak punya cara lain. Pikiranku waktu itu buntu, dan gak mau kehilangan kamu. Jadi cara itu yang bisa mengendurkan niat Juragan Samin dan anaknya meminangmu. Apalagi ayah begitu senang sekali kamu akan jadi menantu Juragan Samin. Kata Brian menatap Kirana lembut. Dia selalu tergoda dengan bibir Kirana yang mungil itu. Waktu itu juga aku takut banget sih mas, tapi ayah tidak bisa dibantah. Tapi aku yakin kok, beliau akan menerima alasan kita. Kalau kita sebenarnya saling mencintai. Kata Kirana. Begitukah? Tanya Brian menyeringai. Lia, aku mencintaimu dan kamu juga sayang padaku. Apalagi? Ada lagi kok, kamu melewatkannya sayang. Tangan Brian sudah meraba-raba punggung Kirana dan bagian dadanya. Apa? Kita akan mempersembahkan malaikat kecil untuk mereka, dan sekarang kita akan membuatnya. Kap. Brian langsung menyambar bibir Kirana, dia sudah tidak sabar mengeksekusi istrinya itu malam ini. Kirana tahu maksud dari suaminya itu, dan tak bisa dipungkiri. Dia juga menginginkannya. Kirana dan Brian duduk di sofa saling berdekatan. Ibu Kamina duduk di depannya, dia tidak mengerti apa yang akan dibicarakan oleh anak dan menantunya itu. Katanya ayahnya juga harus mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Tapi Pak Darno sedang sholat Isya di kamar tamu. Kalian mau bicara apa? Tanya Ibu Kamina. Apa sebaiknya tunggu ayah dulu bu? Tanya Kirana. Ayah masih lama, kalau kalian ingin bicara. Katakan saja, ibu akan sampaikan pada ayah nanti, kata Ibu Kamina lagi. Kirana menatap suaminya, dia ragu juga pada akhirnya jika berhadapan dengan ibunya. Apalagi dengan ayahnya juga, namun itu harus dibicarakan secepatnya. 30. Kirana, nak Brian. Kalian mau bicara apa? Tanya Ibu Kamina lagi dengan tidak sabar. Begini bu. Kalimat Kirana terpotong oleh suaminya. Sayang, diamlah. Biar aku yang bicara sama ibu. Kata Brian menahan tangan Kirana. Dia tidak mau dikatakan pengecut nanti, jika Kirana yang bicara lebih dulu, dia dianggap berlindung pada istrinya. Apa nak Brian? Begini bu, waktu saya mengatakan kalau Kirana itu hamil anak saya. Itu adalah bohong bu. Kirana tidak hamil anak saya saat itu, dia masih suci. Hanya saja saat itu saya takut kehilangan Kirana. Jadi saya katakan Kirana hamil anak saya, maafkan saya telah berbohong waktu itu.
kata Brian dengan tegas. Membuat orang yang tidak jauh dari terempat itu kaget dan marah. Dia pun mendekat dengan wajah marahnya. Apa kamu bilang? Kamu bohong sama saya. Hah? Teriak Pak Darno. Kirana, Brian dan Ibu Kamina kaget dengan suara keras dari ayahnya. Yah, Mas Brian mau jujur tentang waktu itu. Tidak. Ayah tidak terima. Lebih baik kamu ceraikan anakku. 8. Ayah. 31. Ayah. Apa yang ayah bicarakan? Teriak Ibu Kamina. Kirana bahkan syok dengan ucapan ayahnya itu. Sesuatu yang dilarang malah justru ayahnya yang menyuruhnya. Dia mendapatkan putriku dengan cara berbohong, Bu. Apa ibu terima? Kata Pak Darno dengan suara lantang. Sejujurnya, Ibu Kamina kaget. Namun, tidak seperti itu keputusannya. Kita bicarakan baik-baik ya, jangan gegabah mengambil keputusan. Masa mereka menikah harus bercerai? Kata Ibu Kamina lagi. Tapi ayah tidak terima, Bu. Ayah lebih baik Kirana menikah dengan Doni. Kata Pak Darno. Pak Darno menatap Brian dengan tajam. Brian yang ditatap mertuanya itu agak takut. Namun dia masih diam saja, menunggu mertuanya bicara dan melampiaskan kemarahannya padanya. Maafkan saya, ayah, Bu. Kata Brian sambil menunduk. Apa hanya kata maaf yang kamu punya? Bahkan untuk membeli putriku, kamu rela memberikan uang 100 juta dan lahan itu. Kamu sudah merencanakannya? Tanya Pak Darno ketus. Ayah, Mas Brian tidak sengaja saat itu. Dan aku merasa bahagia sekarang, meskipun Mas Brian salah, tapi aku senang ya. Ayah juga terbebas dari hutang juragan Samin kan? Kata Kirana membela suaminya. 1. Tapi ayah tetap tidak terima, ayah tidak sudi punya menantu pembohong seperti dia. Kata Pak Darno menunjuk Brian yang masih tertunduk. Tanpa diduga, Brian maju di hadapan Pak Darno dan bersimpuh di depannya. Membuat Pak Darno, Kirana dan Ibu Kamina terkejut. Apa yang dilakukannya? Ayah, maafkan saya. Saya siap diberi hukuman apapun, tapi tolong jangan menyuruhku menceraikan Kirana ya. Saya benar-benar mencintainya. Kata Brian. Pak Darno diam, Kirana sampai terharu melihat suaminya melakukan seperti itu. Bersimpuh di hadapan ayahnya, lalu dia pun ikut bersimpuh di hadapan ayahnya. Memohon seperti suaminya. Ibu Kamina jadi terharu, namun begitu dia juga sebenarnya kecewa. Yah, sudahlah. Jangan diperpanjang lagi. Ibu juga kecewa pada menantu kita, tapi lihatlah. Mereka saling mencintai dan memohon pada ayah. Lagi pula, ayah juga senangkan lepas dari juragan Samin. Kata Ibu Kamina. Pak Darno mendengus kasar, dia membuang muka ke samping. Lalu, Pak Darno pun duduk di kursi dekat dengan istrinya. Ayah akan memaafkan kalian. Tapi besok ayah dan ibu pulang ke kampung, sekalian Kirana juga ikut dengan ayah. Itu hukuman buatmu yang telah membohongi ayah. Kata Pak Darno. Ayah, kenapa harus begitu? 32. Cukup Bu, kalau dia mau maaf dariku. Dia harus menuruti perkataanku. Dia harus dipisahkan lebih dulu, baru dia merasakan bagaimana rasanya dipisahkan oleh orang yang dia sayang.
Kamu pikir ayah menikahkan dengan anaknya Juragan Samin itu hanya untuk kesenangan ayah? Itu semata-mata ayah ingin Kirana bahagia. Jika menikah dengan Doni, setidaknya Doni menuruti kemauan Kirana. Bukan kemauan ayah, kata Pak Darno. 5. Semua nampak diam, Pak Darno juga diam lagi. Menghela nafas panjang lalu menatap Brian lagi. Ayah tetap akan bawa Kirana pulang ke kampung. Kamu bisa meminta Kirana lagi di sana dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Dan malam ini, Kirana harus tidur terpisah. Biarkan dia tidur dengan ibunya, kata Pak Darno lagi. Membuat Brian dan Kirana terkejut, mereka saling pandang. Lalu Kirana mendekat pada ayahnya, memohon agar jangan seperti itu. Yah, besok Kirana ikut dengan ayah dan ibu. Apa harus juga malam ini tidur dengan ibu? Tanya Kirana. Biasanya juga kalau ada masalah kamu minta tidur dengan ibumu. Kenapa protes? Kata Pak Darno. Tapi ini berbeda ya, besok aku harus ikut ayah. Masa aku harus berpisah lebih dulu dengan suamiku? Ayah aja nggak mau pisah dengan ibu, aku juga punya suami ya. Kata Kirana. Ayah, maaf kalau aku menyela. Aku tidak masalah besok Kirana ikut dengan ayah dan ibu ke kampung, tapi malam ini kami tetap tidur bersama. Barangkali nanti, setelah malam ini Kirana bisa hamil anakku yang sesungguhnya. Kata Brian dengan kalimat yang bikin Kirana jengkel. Sedangkan Ibu Kamina hanya tersenyum saja dengan ucapan menantunya. Pak Darno. Dia diam kaku, tak berkutik dengan sikap menantunya itu. Mas, kamu kok ngomongnya gitu? Kata Kirana dengan kesal. Ya, enggak sayang. Masa kita besok pisah, malah ini kita tidur pisah lagi. Ya tapi jangan gitu ngomongnya, duh. Menantu kok enggak bisa jaga sikap depan mertua sih? Bisik Kirana pada Brian. Pak Darno yang mendengar ucapan Kirana, hanya bisa menahan senyum. Memang lucu, tapi dia tetap saja kesal pada menantunya. Kenapa berbohong? Sudah, ayah izinkan. Tapi kamu tidak boleh datang ke kampung selama 1 bulan. 2. Apa? Mana bisa ya? Jangan membantah. Brian terdiam, dia bingung. Lalu melirik ke arah ibu mertuanya, meminta bala bantuan untuknya. Tapi justru Ibu Kamina lain lagi tanggapan dari tatapan menantunya. Kalian tenang saja, Kirana akan baik-baik saja di kampung. Setelah 1 minggu nanti, bisa dibicarakan lagi. Kata Ibu Kamina. Brian menghela nafas kasar, dia justru merasa kesal sekali. Mertua yang aneh, pikirnya. Tapi baiklah, memang benar. 33. Saat ini mungkin Pak Darno sedang kesal, setelah nanti di kampung bisa dibicarakan lagi. Dan malam ini, keputusan Pak Darno tidak bisa dibantah. Besok Kirana akan ikut ke kampung dengan kedua orang tuanya. Meskipun entah berapa hari di sana. Tapi dalam hati, Brian akan menyusul Kirana secepatnya. Tidak peduli nanti ayah Kirana akan marah padanya atau memberinya hukuman. Kini Brian dan Kirana tidur saling berpelukan, keduanya menghabiskan waktu bersama malam ini untuk terakhir. Karena besok harus berpisah, mereka memeluk sangat erat. Brian memainkan 2 bukit kembar istrinya, sedangkan Kirana membelai pipi suaminya. Mata mereka tidak saling menatap, tapi diamnya membuat kedua tangan mereka tidak sadar akan sesuatu yang mensemangatkan.
Namun Kirana masih bertahan, dia tampak tenang meski tangan jahil suaminya terus merayap ke bagian bawah. Mas, bagaimana dengan Michelle? Nanti dia mencariku. Kata Kirana menyingkirkan tangan suaminya yang mulai turun ke bawah. Aku nggak tahu sayang, aku sebenarnya nggak bisa berpisah denganmu. Tapi ayah begitu marah sama aku, jadi aku harus terima hukuman berpisah denganmu besok. Hufet. Ucap Brian yang kini mulai meraba lagi bagian bawah tangannya. Oh, Mas. Aku juga nggak bisa berpisah lama denganmu. Tapi bagaimana lagi, ayah marah sekali. Ah Mas. Tangannya itu, jangan di sana ih. Kata Kirana.